Halo, kembali lagi bersama kami dan Mas Family. Kali ini kita akan menjelajahi dan bermain di Gyeongbokgung Palace, Seoul, Korea. Ini adalah salah satu tempat yang menjadi incaran para wisatawan ketika mereka datang ke Korea. Jadi benar-benar tempat ini tuh harus dikunjungi untuk kamu yang mau datang ke Korea agar lebih afdol gitu ya jalan-jalannya. Nah, saat ini kita berangkat tuh pagi hari. Pagi hari kebetulan di sana hujan, guys, gerimis gitu. Dan angin di sana tuh kenceng, jadi dingin gitu ya. Jadi pagi-pagi tuh kita bawa jaket, pakai payung gitu. Ini kita sedang berjalan ke arah Gyeongbokgung Palace. Nah, kita sudah sampai di depan Gyeongbokgung Palace-nya nih, guys. Seperti ini penampakan depannya. Masih pagi banget ini, tapi sudah mulai rame dengan para wisatawan dan kita mulai memasuki areanya ke dalam Gyeongbokgung ya. Ini hallnya ya guys, untuk tempat bertukar shiftnya para penjaga. Jadi nanti kita akan saksikan bersama bagaimana show mereka ketika mereka ganti shift ya guys, petugas-petugas kerajaan gitu. Jadi stay tune terus dan jangan di skip sampai akhir karena seru banget hari ini berwisata di Gyeongbokgung. Selamat menyaksikan. Ini adalah pertunjukan jam pagi untuk pergantian shift para penjaga istana Gyeongbokgung Palace. Enjoy. Seru banget kan pertunjukan pergantian shift untuk penjagaan istana Gyeongbokgung Palace. Dan for your information ya guys, untuk penjaga di istana Gyeongbokgung diadakan 2 kali untuk pergantiannya dalam sehari, yaitu pukul 10 pagi dan jam 2 siang di depan gerbang Gwanghwamun namanya. Gerbang Gwanghwamun itu adalah gerbang dimana sebelum masuk ke dalam istana Gyeongbokgung yang inti gitu. Jadi upacara itu berlangsung sekitar 15 menit kecuali pada hari Selasa ya. Ketika hari Selasa itu istana tutup. Nah, sekarang kita belok ke kiri dari pintu masuk, kita datang ke National Palace Museum of Korea. Jadi di dalamnya tuh ada museum peninggalan-peninggalan atau histori dari benda-benda bersejarahnya di Korea, mungkin terutama di Gyeongbokgung Palace. Jadi di dalamnya nanti ada beberapa peninggalan sejarah kayak baju, terus peralatan-peralatan yang zaman dulu gitu guys. Nah, ini tuh untuk masuk ke dalam ini gratis ya, jadi tidak dikenakan biaya. Ini kita mulai masuk. Let's go. Kita masuk ke dalam museumnya. Ini di sini juga ada toilet. Jadi kalau misalkan kalian kebelet atau apa, di sini bisa ya guys. Nah, ketika masuk kita langsung bisa melihat Kings of Joseon dinasti ya. Jadi keturunan para dinasti di zaman Joseon tuh di sini terrecord guys, ada catatannya. Nah, ini penampakan dalamnya untuk museumnya.
dan juga beberapa barang-barang kuno yang dimuseumkan. Ini seperti terbuat dari emas, seperti itu ya guys. Nama-namanya saya kurang paham. Terus ini juga ada tempat duduknya, tempat duduk singgasana dari kerajaan-kerajaan zaman dulu. Ini untuk mereka dulu mewah banget kan berarti guys. Mungkin ini terbuat dari batu-batu pilihan gitu. Nah, ada juga baju-baju zaman dulu untuk yang para dayang-dayangnya gitu ya. Karena nanti akan dipisah nih, ini untuk yang para dayang-dayang, dan nanti ada satu ruangan di mana khusus untuk para mereka-mereka yang kaya raya gitu guys, atau keluarga-keluarga kerajaan. Nah, ini chair of royal dari kerajaannya. Seperti itu tempat duduknya. Ini baby aku senang banget dilepas di sini. Padahal di museum kan, jadi ya benar-benar harus jaga suara, nggak boleh berisik gitu. Tapi cuma namanya anak-anak ya kan, tahunya mereka lari-larian. Ini kakak. Untungnya boleh dipegang sih guys, itu namanya bronze dragon. Pegangnya juga pelan-pelan ya, tidak merusak karena memang tidak ditutup guys. Kita boleh merabanya gitu. Nah, ini royals. Ini juga ada beberapa barang peninggalan seperti catatan tangan, buku, terus hiasan-hiasan, batu-batu zaman mereka, buatan mereka. Kan batu-batu buatan tangan kan ini pasti kan. Nah, ini yang disakralkan pasti ditutup guys, tidak boleh disentuh. Ini juga ada gambar 3D. Anak-anak langsung wow gitu karena ini bisa berubah-berubah kan. Ini bangunan-bangunan zaman dulu gitu ya, membawa kita seolah-olah masuk ke dimensi mereka. Nah, ini adalah royal family yang tadi aku bilang. Ini adalah barang-barangnya dari ratu, dari raja, semuanya ada di sini guys. Nah, ini buku-buku mereka, peninggalan-peninggalan mereka, tulisan tangan mereka. Ini juga ada sejarahnya zaman dulu bagaimana manusia. Nah, ini juga barang-barang of queen ya, barang-barang ratunya dimuseumkan. Ini batu-batu, aksesoris. Ini sepatunya queen seperti ini, sepatu ratunya zaman dulu. Ini tusuk konde ya kan, kata kita tusuk konde. Ini untuk kepalanya guys, untuk topi ratunya. Kayaknya itu aslinya berat deh. Ini tusuk kondeknya juga. Kita masih di dalam royal family room. Jalan tidak jauh dari Gyeongbokgung. Kita memutuskan untuk sewa baju guys. Untuk sewa baju untuk aku dan ayahnya anak-anak. Seperti ini kondisi di dalam. Kita sewa yang basic handbook guys, biar membumi gitu ya guys. Karena memang lumayan mahal sih untuk rate-nya ya. Rate bedanya basic dengan yang kerajaan gitu agak mahal. Jadi ya udahlah, kita buat seru-seruan aja, kita coba yang basic handbook. Ini lagi mix and match. Oke, soalnya yang manual tuh kayak gini karena belum dipasang-pasangin, jadi kita harus milih sendiri gitu. Dan ada beberapa warna yang tidak match, tapi ya udahlah ya, karena kita buru-buru juga bawa baby dan repotnya masya Allah, kita milih baju tuh udah kayak dikejar-kejar apa gitu ya, karena mereka sibuk lari-lari, kita nggak enak kalau mereka teriak-teriakan, ketawa-tawa kencang. Ketika kita sudah memakai hanbok, kita kembali lagi masuk ke dalam Gyeongbokgung, bangunan yang intinya ya guys. Setelah lapangan Gwanghwamun tadi kita masuk. Nah, kalau kita pakai baju itu, baju hanbok itu masuknya gratis guys. Dan kalau misalkan tidak pakai baju hanbok itu berbayar. Seperti ini kita masuk ke dalam istananya guys. Rame banget orang di sini. Jadi banyak, bukan turis aja yang banyak, jadi mereka yang
orang-orang Korea tuh juga banyak yang main ke sini. Padahal ini lokasinya ya, kalau aku bilang tuh di pusat kotanya Seoul guys. Jadi ada kerajaan ini tuh di pusat kotanya Seoul. Dan banyak juga orang-orang wisata yang ke sana, domestik maupun internasional. Nah ini setelan hanbok yang aku pilih. Jadi kita bisa jalan-jalan bak ratu di sini. Ratu sehari ya kan, ratu zaman dulu tapinya ya. Ceritanya seperti itu. Lah ini lumayan cantik bajunya guys, walaupun kita pakai yang basic gitu ya. Nah ini juga banyak turis internasional masuk. Ini anak-anak tetap aku pakaikan jaket karena anginnya masih besar gitu habis gerimis tadi. Seperti ini guys istana zaman dulu. Bagaimana kalau kita tinggal di zaman dulu ya guys. Nah ini adik tertangkap kamera ketika jatuh karena tidak bisa diam guys. Namanya bayi ya kan, lagi senang-senang dan aktif-aktifnya ya bun. Untungnya dia kebal. Nah ini juga banyak yang foto-foto, banyak yang sewa fotografer juga. Terus di belakangnya ada taman guys, ada danau buatan gitu. Ini Dedes lagi seneng banget ngeliatin burung. Nah ini danau yang tadi saya maksud. Danau di atasnya juga gedung bangunan yang ikonik banget seperti ini. Ini ikonik banget ya guys, Korea seperti ini. Berasa nonton drakor banget, ini mah drakor in real life. Nah ini beberapa potret aku dan keluarga berfoto di dalam Gyeongbokgung Palace. Oke, cukup sekian jalan-jalan di Gyeongbokgung Palace hari ini. Nantikan terus perjalanan kita selanjutnya di Korea. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sehat-sehat selalu semuanya. Bye-bye.